Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Universitas Gunadarma Depok, akan menjelaskan perkembangan printer dari awal ditemukan hingga sekarang. Saya Burhanuddin Azizar Kasih. Saya Muhammad Syukri Rahman. Saya Rama Insan. Saya Muhammad Syarif Yulianto. Saya Ini Darmawan. Video ini kami buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan dosen pengaku Ibu Dr. Novita Sukisjawati. Jadi langsung saja, ini video dari kami. Perkembangan teknologi informasi dari masa ke masa selalu berkembang dengan pesat. Hal ini umum diketahui karena setiap insan membutuhkan sebuah teknologi untuk mempermudah pekerjaannya dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi informasi seperti komputer serta seluruh peralatan pendukungnya telah terbukti dapat membantu manusia dalam mengelola data menjadi sebuah informasi yang Nah, setelah ini kami akan menjelaskan perkembangan printer dari awal ditemukan hingga saat ini. Sejarah penemuan printer pertama diawali dari terobosan besar pada tahun 1440 oleh Johannes Gutenberg. Gutenberg adalah seorang pengusaha dari kota Mainz, Jerman. Gutenberg menciptakan sebuah metode pengecoran potongan-potongan huruf di atas campuran logam yang terbuat dari timah. Potongan-potongan ini dapat ditekankan ke atas halaman berteks untuk percetakan. Gutenberg adalah alat printer pertama yang ditemukan oleh Johannes yang terbuat dari kayu. Ia mampu mencetak 300 huruf Latin tegak bersambung yang terbuat dari logam dengan menggunakan timah. Yang kedua ada Livermore Advanced Research Computer yang ditemukan oleh Remington pada tahun 1953. Ia mampu mencetak 600 baris spasi per menit. Yang ketiga ada IBM 1403 yang dibentuk oleh perusahaan IBM pada tahun 1953. Ia mampu mencetak sampai 1400 baris dan 132 kolom per menit. Pada tahun 1969, Gary Starkweather berhasil menciptakan printer laser yang berupa hasil modifikasi dari mesin fotokopi. Ada beberapa keunggulan, diantaranya yang pertama, dapat mencetak teks yang tinggi, yang kedua, kecepatan cetak yang tinggi, dan yang ketiga, dapat digunakan di berbagai ukuran kertas. Pada tahun 1996, printer laser dengan berkecepatan tinggi industri IBM 3800 dikembangkan oleh IBM. Ada beberapa keunggulan, diantaranya yang pertama, printer pertama yang menggabungkan teknologi laser dengan IBM elektrofotografi. Yang kedua, printer laser dengan berkecepatan lebih dari 100 pengiriman per menit. Pada tahun 1977 dikembangkan lagi printer inkjet drop on demand atau DOD oleh Inchiro Endo. Keunggulannya diantaranya yang pertama, dapat menghasilkan hingga 16.000 tetesan tinta per detik. Yang kedua, tetesan jet dapat diproduksi dengan kecepatan 9 kaki per detik. Pada tahun 1984, mesin cetak dikembangkan lagi menjadi laser jet XPPM oleh Hewlett Packard. Keunggulannya diantaranya, yang pertama, hasil cetak yang lebih bagus jika dibandingkan printer lain. Yang kedua, mampu mencetak dengan kecepatan lebih dari printer-printer lain. Pada generasi selanjutnya, tepatnya pada tahun 1986, oleh Tektronix dikembangkan printer solid inkjet pertama di dunia. Printer solid inkjet adalah printer yang menggunakan tinta dengan bahan dasar lilin yang dilelehkan, kemudian menyemprotkannya di atas media cetak. Printer ini memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, hasil warna yang akurat, terutama pada warna-warna yang cerah. Yang kedua, printer ini hanya menggunakan karton atau plastik yang dapat didaur ulang dengan mudah. Dan yang ketiga, printer ini dapat mencetak berbagai macam jenis dan ketebalan media. Printer ini juga memiliki kekurangan sebagai berikut. Yang pertama, kekurangan printer ini adalah harus dipastikan tidak ada kotoran yang menyumbat
atau merusak kepala cetak printer tersebut. Yang kedua, dibutuhkan waktu untuk menunggu mesin melelehkan tinta selama 10 detik. Dan yang terakhir, kekurangan dari printer ini adalah dibutuhkan daya sebesar 50 watt untuk pemanasan. Setelah printer solid inkjet, selanjutnya ada printer inkjet yang dikembangkan oleh HP dan Canon pada tahun 1988. Printer JIS ini sudah menggunakan media tinta yang telah terisi pada suatu media penyimpanan dan siap menyemprotkan titik-titik dengan warna-warna kombinasi yang diperintahkan oleh komputer. Kelebihan printer ini ialah hasil cetak yang lebih cepat dibandingkan printer-printer lain dan kualitasnya yang lebih bagus dan tidak terlalu bising atau berisik ketika mencetak. Namun printer ini juga memiliki kekurangan seperti printer solid inkjet, yaitu harga yang relatif mahal dibandingkan printer solid inkjet, dan tinta printer original relatif mahal jika kita ingin membeli tinta printer originalnya. Dan printer ini juga tidak dapat mencetak lebih dari satu rangkap. Pada era 90-an, tepatnya pada 1990, oleh Apple dikembangkan printer laser pertama di dunia, yaitu printer yang menggunakan laser dalam proses pencetakannya. Kelebihan printer ini ialah kualitas cetak yang sangat tinggi dan kecepatan cetak yang sangat tinggi, serta dapat mencetak berbagai ukuran kertas dan memiliki beragam pilihan termasuk kolektor dan stapler. Dan biaya keseluruhannya juga lebih rendah karena kebutuhan tintanya kecil. Nah, kekurangan dari printer ini ialah output foto lebih buruk. Harga printer laser warna lebih mahal daripada inkjet warna. Kemungkinan cetak warna yang tidak pas pada printer LED membuat gambar menjadi kabur. Dan yang terakhir, kekurangan dari printer ini ialah output printer tinta padat bisa membuat paper jam mesin fotokopi atau scanner dengan auto feeder. Kemudian, Epson pada tahun 1933 memperkenalkan inovasi mereka, yaitu Epson Stylus 800, yaitu printer inkjet yang dikenal dengan kualitas cetak yang baik dan tajam. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari printer ini. Kelebihannya ialah memiliki kualitas cetak yang baik dan tajam, dan daya tahan tinta yang lama, serta kecepatan cetak yang baik, dan desain yang kompak dan mudah digunakan. Dan kekurangan dari printer ini ialah harga tinta yang mahal, kemampuan pemindaian yang terbatas, kemampuan fotokopi yang terbatas, dan juga suara saat pencetak yang sedikit berisik. Secara keseluruhan, Epson Stylus 800 adalah pilihan yang baik bagi mereka yang mencari printer yang dapat menghasilkan cetakan berkualitas tinggi dan tahan lama. Namun, biaya tinta yang tinggi, kemampuan pemindaian yang terbatas harus dipertimbangkan sebelum membeli printer ini. Oke, yang terakhir adalah printer generasi modern. Yang pertama adalah DX Sublimation. Alat ini bekerja layaknya sebuah sablon, yang dimana dia bekerja dengan cara memanaskan sebuah tinta, kemudian dia menyimpannya pada sebuah permukaan. Tinta tersebut menguap dan menempel pada media cetak seperti kertas foto atau kain. Yang ketiga, tinta tersebut mengering dan membentuk warna yang stabil dan tahan lama. Kelebihan dari printer ini adalah 1. Warna yang sangat tajam dan kuat. 2. Kemampuan untuk mencetak pada berbagai jenis media seperti kain, kertas foto, dan plastik sangat bagus. Yang ketiga, tinta tahan lama dan tidak memudar. Adapun ada kekurangannya adalah yang pertama adalah biaya tinta yang mahal, kemudian kemampuan untuk mencetak warna hitam yang kurang baik. Yang ketiga adalah proses cetak yang lambat dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang terakhir adalah keterbatasan ukuran media yang dapat dicetak. Yang kedua adalah LG MagJet 6010M. Printer ini diklaim menjadi printer tercepat di dunia karena dia mampu mencetak sebuah printer warna dengan resolusi 1600 x 800 dpi dalam 60 lembar per 1 menit. Nah, keunggulan yang kedua, konsumsi dayanya sangat rendah, hanya membutuhkan sebesar 32 watt saja loh. Oke, yang terakhir adalah 3D printer. 3D printer ini adalah sebuah mesin cetak yang dimana mampu menciptakan sebuah file menjadi sebuah bentuk 3 dimensi. Nah, cara kerja alat ini dengan cara melelehkan sebuah buku plastik, kemudian mengeraskannya kembali menjadi sebuah bentuk benda. Adapun kelebihan dari mesin ini yang pertama adalah
kemampuan untuk membuat objek fisik dengan presisi tinggi dari data digital sangat baik. Yang kedua adalah kemampuan untuk membuat prototipe atau model dengan cepat dan sangat efisien loh. Yang ketiga adalah kemampuan untuk membuat objek unik yang sulit ditemukan di toko. Dengan alat ini kita bisa buat. Adapun kekurangannya, yang pertama adalah biaya yang tinggi untuk membeli dan memelihara mesin ini. Yang kedua, waktu yang lama untuk mencetak objek yang sangat besar. Kekurangan yang ketiga adalah kualitas yang tergantung pada bahan yang digunakan dan kualitas file model tersebut. Yang keempat adalah kemampuan untuk membuat objek yang lebih rumit terbatas oleh teknologi dan bahan yang tersedia. Nah, untuk printer 3D terbaik saat ini dipegang oleh Ender 3 Pro dengan keunggulan yaitu harganya murah meriah dan dia memiliki kualitas 3 dimensi yang bagus. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.